sebuah aliansi yang lahir dari pertempuran, sebuah misi rahasia yang mengandalkan rayuan, dan sebuah kompetisi yang akan menentukan segalanya. Lin Yue telah tiba di perguruan Jixia, di mana musuh dan konspirasi besar telah menantinya. Please welcome everybody. Inilah awal dari perebutan takhta putra kaisar. Aura dingin yang membekukan seketika menyelimuti istana Han Yue. Di tengah keheningan yang mencekam pasca pertarungan, sesosok wanita anggun berambut perak muncul, langkahnya penuh wibawa. Dialah Jiao, ketua ketiga istana Han Yue. Dengan tatapan setajam es, suaranya menggema. Siapa yang berani membunuh orang di istana Han Yue? Para murid yang melihat kedatangannya segera membungkuk hormat. Seruan guru dan ketua terdengar dari segala penjuru, menunjukkan betapa besar pengaruhnya. Dari kejauhan, Qin Jie yang berdiri di antara kerumunan menatap takjub. Energi yang dipancarkan wanita itu begitu luar biasa. Dalam benaknya, ia bergumam kaget, tak kusangka gadis ini berada di tahap Emperor God. Mata Jiao tertuju pada kelompok Lin Yue. Ia bertanya dengan nada menuduh, "Kalian ada dendam dengan istana Liehuo?" Lin Yue dengan ketenangan yang kontras menggeleng pelan. "Bukan kami, melainkan kalian istana Han Yue yang ada dendam dengan mereka." Ia melirik Han Bin dan Xiangyang yang tergeletak tak berdaya. Lalu, "Kamu tenang saja, mereka berdua masih belum mati." Untuk membuktikan ucapannya, Lin Yue melemparkan sebuah kristal kecil yang bersinar. "Ini adalah kristal air ingatan batin. Kamu lihat saja, pasti akan tahu." Jiao menangkap kristal itu. Awalnya ia bingung, istana Han Yue ada dendam apa dengan mereka? Namun, saat rekaman percakapan keji kedua pangeran itu terproyeksi dari kristal, wajahnya berubah dari bingung menjadi syok, lalu mengeras dalam amarah yang membara. Giginya bergemelatuk. "Dua brengsek sialan!" Dengan aura membunuh yang meluap, ia berteriak, "Seumur hidupku, aku paling benci pria yang melecehkan wanita." Melihat tatapan Jiao, Han Bin mencoba menggunakan statusnya untuk terakhir kali. "Kami adalah pangeran istana Liehuo, kamu." Namun Jiao tidak memberinya kesempatan. "Kalian berdua pantas mati." Duar, duar. Dua pukulan es yang dahsyat menghantam tubuh kedua pangeran, mengakhiri hidup mereka seketika. Di tengah kerumunan, Shen Yanran menatap tidak percaya. Apa yang terjadi? Tak kusangka ketua tidak menghukum dia, malah membunuh Han Bin dan Xiangyang. Jiao menoleh pada Lin Yue, amarahnya sedikit mereda. "Kamu berjasa bagi istana Han Yue. Mau imbalan apa? Katakan saja." Lin Yue menjawab dengan santai, "Aku memang datang ke sini dengan tujuan, tapi aku sudah menjaga reputasimu. Kamu seharusnya berterima kasih padaku." Si hijau yang mendengar keberanian temannya itu langsung berbisik cemas, "Kak Lin, kita tidak mati. Sudah bersyukur, kamu masih berharap ada kata terima kasih." Anehnya, Jiao justru mengangguk singkat, "Terima kasih." Melihat kedua pangeran mereka telah tewas, sisa murid sekte Liehuo panik. Gawat, Kak Han Bin dan Kak Xiangyang sudah mati, kita juga harus segera kabur. Namun Jiao tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lolos. Di mana murid istana Liehuo yang tersisa, jangan harap bisa kabur. Dengan satu gerakan, ia melepaskan badai serpihan es yang menyapu bersih mereka semua. Setelah suasana kembali tenang, Jiao menatap Lin Yue lekat-lekat. "Aku sudah berterima kasih padamu. Sekarang coba katakan tujuanmu datang ke sini." Lin Yue tidak basa-basi. "Aku mau berjumpa dengan Dong Huang Feiyu." Nama itu membuat Jiao tertegun. Ingin berjumpa dengan ketua pertama? Bukan semua orang bisa berjumpa dengannya. Coba berikan aku satu alasan. Lin Yue mulai mengupas rahasia terdalam istana Han Yue satu persatu. Ia tahu tentang ambisi mereka menjadi sekte kelas atas yang gagal. Ia tahu nama teknik rahasia mereka, teknik giok pusaka, dan juga kelemahan fatalnya. Jiao hanya bisa bergumam kaget. "Kamu tahu teknik giok pusaka?" Lin Yue melanjutkan, "Aku tidak hanya tahu teknik giok pusaka. Aku juga tahu kekuatan Dong Huang Feiyu lebih lemah sedikit darimu sekarang." "Betul, diam!" Bentakan Jiao lebih terdengar seperti kepanikan daripada amarah. Dalam benaknya ia berteriak, kenapa dia bisa mengetahui rahasia istana Han Yue? Ia segera memerintahkan semua orang untuk pergi, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang tegang. Setelah hanya berdua, Jiao menuntut jawaban. Namun Lin Yue dengan percaya diri menawarkan solusi. "Semua ini tidaklah penting. Yang paling penting adalah aku bisa membantu kalian."
kembali ke posisi sekte kelas atas terkuat. Ia bahkan tahu syarat pastinya dan berniat membantu Dong Huang Feiyu. Xiao masih ragu. Kamu hanya orang luar, tidak tahu seberapa besar dampak dari teknik giok pusaka. Ulurkan tanganmu, kamu akan langsung percaya, kata Lin Yue. Dengan ragu dan tatapan penuh ancaman, Xiao mengulurkan tangannya. Kamu akan mati jika membohongiku. Ini adalah pertama kalinya ia akan bersentuhan dengan seorang pria. Belum ada pria yang pernah menyentuh tanganku ini. Saat Lin Yue dengan lembut memegang tangannya, Xiao tersentak. Tangan pria ini sangat lembut dan hangat. Seketika energi aneh yang nyaman mengalir ke tubuhnya. Gejala buruk dari teknik giok pusaka yang menyiksanya selama ini lenyap seketika, digantikan oleh perasaan lega yang luar biasa nikmat. Ia refleks menarik tangannya dan berkata, "Jangan." Lin Yue melepaskannya sambil tersenyum tipis. "Jangan apa? Ini hanya awal saja. Sekarang kamu sudah percaya denganku?" Xiao hanya bisa menatapnya antara syok, tak percaya, dan secercah harapan. Tadi itu apa? Dengan sisa kehangatan yang masih terasa di tangannya, Xiao menatap Lin Yue dengan tatapan tak percaya. "Tadi itu apa?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Lin Yue menjelaskan dengan tenang, seolah itu adalah hal yang sepele, cahaya buah Brahma. Ia lalu menguraikan rahasia terdalam istana Han Yue. Teknik giok pusaka menggunakan energi dingin sebagai dasar dan sangat kuat. Tapi teknik ini ada kekurangan, menyebabkan akan terkena gejala jika terlalu memaksa. Tadi aku sudah membuktikan bahwa aku bisa menyelesaikan masalah teknik giok pusaka. Ia menatap Xiao dengan tajam. Sekarang kalian yang mulai melemah menjadi mangsa empuk bagi 4 sekte kelas atas. Setelah meletakkan semua kartunya, ia menyebutkan harganya. Sekarang aku akan mengatakan permintaanku. Aku mau 1 butir kristal es 10.000 tahun. Xiao yang kini melihat secercah harapan untuk sektenya langsung membuat keputusan. Aku bisa menyetujui permintaan ini, tapi masih memerlukan persetujuan dari kakak kedua. Jadi tuan mohon tunggu aku sebentar di sini. Lin Yue mengangguk, lagi-lagi menunjukkan pengetahuannya yang luas. Baik, aku tahu Dong Hua Feiyu sedang pelatihan tertutup. Kamu hanya perlu memberitahu Yao Rao selaku ketua kedua. Xiao hanya bisa bergumam kagum. Kamu tahu banyak juga ya, sebelum bergegas pergi. Setibanya di istana ketua kedua, Xiao memanggil, "Kakak, aku ada urusan mencarimu." Namun ruangan itu kosong. Saat ia bertanya-tanya, "Dek, di mana dia?" Sebuah suara ceria muncul dari belakang. "Yao Rao," ketua kedua menyapanya dengan nada main-main. "Ada urusan apa adik tercintaku?" Xiao yang sedang serius membalas, "Kakak, jangan bercanda lagi. Aku ada urusan mendesak." Saat itulah ia menyadari kondisi kakaknya. "Kakak, kamu sedang pengobatan." Yao Rao menghela napas, "Iya, gejala teknik giok pusaka semakin lama semakin parah." Xiao segera menyampaikan beritanya. "Kakak, ada orang yang bisa membantu kita menyembuhkan gejala teknik giok pusaka ini." Saat Yao Rao terlihat ragu, ia memberikan informasi kuncinya. Dia memiliki cahaya buah Brahma. Wajah Yao Rao seketika berubah dari ragu menjadi sangat serius. Mungkin saja memiliki kemampuan ini jika ada buah Brahma. Bagaimanapun juga, buah Brahma adalah salah satu dari 8 benda suci. Di mana orang itu? Aku ingin berjumpa dengannya. Sementara itu, di ruang tunggu, Shen Yanran mempersilakan Lin Yue dan kawan-kawannya. "Kalian bertiga tinggal di sini saja." Si hijau merasa cemas. "Kak Lin, benaran tidak ada masalah kita tinggal di sini?" Lin Yue menjawab dengan sangat percaya diri. "Tenanglah, tidak ada orang yang bisa membahayakanku di sini." Shen Yanran yang merasa canggung hendak pamit. "Kalau tidak ada urusan lain, aku pamit dulu." "Tunggu," cegah Lin Yue. "Gurumu seharusnya sudah memberitahu padamu harus memenuhi segala permintaanku." "Punggungku pegal, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Si hijau yang melihat itu terperangah. Dalam benaknya ia berkata, "Kak Lin masih tidak kenal Yanran. Dia adalah orang yang angkuh dan keras kepala. Meski mati sekalipun, dia juga tidak akan merendahkan hati. Dia mana mungkin akan menyetujuinya." Namun di luar dugaannya, Shen Yanran berjalan ke belakang Lin Yue dan dengan patuh memijatnya. Ia jawabnya singkat. "Tuan, apa merasa lebih nyaman?" tanya Shen Yanran. Si hijau hanya bisa melongo. "Mustahil." Setelah beberapa saat, Lin Yue menyuruhnya pergi. "Baiklah, kamu sudah boleh pergi."
Ia lalu menoleh pada si hijau yang masih memproses kejadian itu. Kamu sudah lihat jelas? Si hijau menyimpulkan dengan keliru. Aku sudah mengerti. Kak Lin ingin memberitahuku harus memerintah wanita. Dia baru akan lebih patuh pada kita. Betul? Yaoge yang sejak tadi memperhatikan menepuk dahinya. Kamu sebodoh itu ternyata. Pantas saja Yan Ran tidak tertarik padamu. Ia menjelaskan makna sebenarnya. Tuan ingin memberitahu padamu. Hanya dengan kamu menjadi kuat, barulah bisa menjaga wanita yang kamu suka. Oh, ternyata seperti ini. Aku sudah mengerti. Pencerahan itu menghantam si hijau. Dengan semangat baru, ia berpamitan. Kak Lin, aku akan kembali ke Sekte Do melakukan pelatihan tertutup. Akan belajar giat untuk meningkatkan kekuatan. Setelah si hijau pergi, Yaoge bertanya pada Lin Yue. Tuan, kamu mau menggambar? Ya Orao pun tiba. Halo Tuan Lin. Lin Yue segera menyuruh Yaoge keluar agar bisa bicara berdua. Saat Lin Yue mulai menggoreskan kuasnya di atas kertas, sebuah keajaiban terjadi. Energi dingin yang murni memancar dari ujung kuasnya, membuat uap air di ruangan membeku dan turun sebagai salju. Ya Orao menyaksikan fenomena itu dengan mata terbelalak. Dalam benaknya ia mengakui, teknik pengendalian kekuatan Reiki yang sangat menakutkan. Maaf, sudah membiarkan ketua Ya Orao menunggu lama, kata Lin Yue setelah menyelesaikan lukisannya. Ya Orao tersenyum. Senang Tuan bisa mengetahui namaku. Ia mengamati lukisan 9 gunung itu. Gambar Tuan ini, apa 9 gunung yang ada di istana Hanyue ini? Ia melanjutkan analisisnya. Aku melihat ada 2 energi. Energi dingin yang menusuk ke tulang dan energi kewibawaan yang berdiri kokoh di dunia. Lin Yue menatap lukisannya, lalu pada Ya Orao. Kamu ketinggalan satu benda. Setelah menginterpretasikan 2 energi dalam lukisan Lin Yue, Ya Orao menatapnya, merasa sudah memahami karya itu. Namun, Lin Yue tersenyum misterius. Ada satu benda yang tidak kamu lihat. Benda apa? Tanya Ya Orao penasaran. Lin Yue tidak menjawab. Ia justru mengubah arah pembicaraan dengan tajam. Ketua Ya Orao datang ke sini. Seharusnya bukan hanya demi membahas lukisan denganku, kan? Ya Orao sedikit terkejut, namun kembali tenang dan menjawab dengan sopan. Tentu saja tidak. Aku mendengar adikku Chiao mengatakan, Tuan Lin bisa menyembuhkan dampak negatif teknik giok pusaka. Aku sangat bersyukur dan datang langsung untuk berterima kasih kepada Tuan Lin. Namun Lin Yue menaikkan taruhannya. Kalian sudah salah. Aku hanya berjanji pada Dong Huang Fei Yu saja. Sedangkan kalian, 1 buah kristal es 10.000 tahun tentu saja tidak cukup. Ya Orao terdiam, sedikit geram dengan sikap Lin Yue. Melihat kakaknya menegang, Chiao dalam benaknya menenangkan diri. Sudahlah, kakak pertama lebih penting. Ya Orao mengabaikan provokasi itu dan kembali ke masalah utama. Tuan Lin, berapa persen peluang keberhasilan? Jawaban Lin Yue singkat, mutlak dan penuh percaya diri, 100%. Ia kemudian menyerahkan lukisan itu pada Ya Orao. Lukisan ini bernama Kedinginan Dunia sebagai hadiah pertama untuk ketua kedua. Ia menambahkan, dalam benda suci, pemurnian pohon Brahma paling kuat. Kalau melewati kesempatan ini, mungkin akan menyesal seumur hidup. Juga berharap bisa diperlihatkan oleh ketua pertama. Kalau ketua pertama bisa mendalami konsepsi, niat ketiga yang ada di dalam lukisan ini, maka ada kesempatan mencapai tahap Emperor God level 3. Tawaran itu terlalu besar untuk ditolak. Ya Orao menerimanya dengan mantap. Baik, aku segera pergi mencari kakak pertama. Kalau bisa menyembuhkan gejala kakak pertama, maka istana Hanyue akan menjadi rekan aliansi terbaik Tuan. Setelah Ya Orao dan Chiao pergi, Yaoge menghampiri Lin Yue. Sepertinya Tuan berhasil lagi. Lin Yue menjelaskan strateginya. Kalau ingin berdiri kokoh di kekaisaran bagian luar bukanlah hal yang mudah. 3 ketua istana Hanyue sudah mencapai tanar Emperor God. Mereka akan sangat membantu kita. Ia juga memikirkan ancaman lain. Lagi pula master tahap Emperor God yang menjemput Kaisar Langit Xiu juga terus memerhatikan kita. Jadi kita harus melakukan persiapan yang matang. Yaoge tersenyum. Sepertinya Tuan sudah meniarkan rencana dengan matang. Tentu saja, ada banyak hal yang aku suka di planet kekaisaran ini, jawab Lin Yue yang langsung digoda oleh Yaoge. Jangan-jangan wanita ya? Lin Yue hanya tersenyum. Mungkin saja. Di istana ketua kedua, Ya Orao menunjukkan lukisan itu pada Chiao. Dia memang hebat sekali, puji Ya Orao.
Katanya ada cara untuk mencapai alam Emperor God level 3 di dalam lukisan ini. Xiao terpukau, hasil lukisan Lin Yue hebat sekali. Namun ia hanya bisa melihat permukaannya. Aku hanya melihat energi dingin dan energi sombong. Ia tidak bisa menemukan konsepsi niat ketiga. Yao Rao pun memutuskan, baik, aku akan segera naik ke gunung. Yao Rao memasuki gua es tempat Dong Huang Feiyu, ketua pertama, bersemedi. Kakak, kamu baik-baik saja? Tanyanya cemas. Dong Huang Feiyu menjawab dengan suara lemah, untuk sementara baik-baik saja. Tapi ini adalah dampak negatif terakhir dari teknik giok pusaka penyegelan es pada raga asli. Waktuku sudah tidak banyak lagi. Yao Rao segera menyampaikan harapannya. Kakak, ada berita baik. Ada orang yang bisa menyelamatkanmu. Dia bernama Lin Yue. Ia menunjukkan lukisan itu dan menjelaskan potensinya. Dong Huang Feiyu yang awalnya skeptis menjadi terkejut. Masa? Ini hal yang mustahil. Kamu segera panggil dia ke sini. Saat Yao Rao hendak pergi, sebuah ledakan dahsyat mengguncang seluruh gunung. Langit di luar gua memerah. Dalam benaknya, Yao Rao mengenali serangan itu. Ini, telapak api suci penghancur kota. Tak kusangka orang istana Liehua datang di waktu seperti ini. Ia tahu harus bertindak cepat. Aku harus segera menemukan Lin Yue. Xiao datang melapor dengan panik. Kakak kedua, orang istana Liehua sudah datang. Yao Rao segera memberi perintah. Kamu segera membawa Lin Yue pergi mencari kakak pertama. Aku akan menahan mereka. Di ruang tunggu, Yao Ge bertanya pada Lin Yue tentang ledakan di luar. Tuan, apa itu? Lin Yue menjawab dengan sangat santai. Sebuah jurus biasa yang bernama telapak api suci penghancur kota. Dari kondisi ini, seharusnya ketua Yan Huo dari istana Liehua sudah datang. Kamu tenang saja, ada orang yang akan menghentikannya. Tiba-tiba Xiao menerobos masuk. Di tengah kekacauan serangan istana Liehua, Xiao menarik tangan Lin Yue dengan panik. Cepat ikut denganku, kakak pertama ingin berjumpa denganmu. Namun Lin Yue tetap tenang, seolah ledakan di luar hanyalah angin lalu. Pelan sedikit dong, jawabnya santai. Di kejauhan, Shen Yanran menyaksikan kepanikan gurunya dengan cemas. Apa yang terjadi? Aku tidak pernah melihat guru seperti ini. Sepertinya bencana sudah di depan mata. Di langit di atas istana Han Yue, sesosok pria berotot dengan aura api yang menggelegar meraung. Dialah Yan Tian, leluhur Liehua. Istana Han Yue, apa kalian tahu kesalahan yang sudah kalian perbuat? Yao Rao terbang menghadapinya dengan berani. Leluhur Liehua, kamu datang ke sini apa ingin mengajak bertarung? Kilas balik singkat. Di dalam gua es, sesaat sebelum kekacauan terjadi, Dong Huang Feiyu telah menyetujui aliansi dengan Lin Yue. Ia begitu terkesan pada kekuatan tiga unsur Lin Yue yang seimbang dan sempurna. Lin Yue pun mengakui ambisi sebenarnya bukan hanya memasuki bagian utama, tapi menguasai seluruh planet kekaisaran. Dong Huang Feiyu setuju untuk membantunya. Ayo kita mulai, kata Lin Yue, merujuk pada penyembuhannya. Sekarang Yan Tian sedang membuat kekacauan di luar. Kamu seharusnya ingin memberikan dia sedikit pelajaran, kan? Kembali ke pertarungan, Xiao tiba di sisi Yao Rao. Kakak kedua, aku datang membantumu. Yao Rao sambil menahan serangan bertanya cemas. Bagaimana kondisi kakak pertama? Lin Yue sudah masuk ke dalam gua. Dia memerlukan berapa banyak waktu? Aku juga tidak tahu, lapor Xiao. Melihat kedua ketua istana Han Yue bersatu, Yan Tian tertawa mengejek. Sepertinya aku harus menunjukkan kehebatanku. Kalian baru akan tunduk kepada istana Liehua. Ia melancarkan jurus andalannya, telapak api suci penghancur kota. Mandar, tak kusangka kalian bisa menahan satu seranganku, ejek Yan Tian setelah serangannya ditahan. Ayo, kalian sudah membunuh muridku. Bagaimana kalian akan menebus kesalahan ini? Yao Rao membalas dengan dingin. Dua muridmu datang melakukan hal. Di istana Han Yue, kamu pasti tahu jelas. Mereka memang pantas mati. Yan Tian mencibir murid istana Han Yue yang tidak ada kemampuan mengandalkan kecantikan untuk mendapatkan posisi lebih tinggi. Sekarang bagian luar sedang menunggu lelucon kalian. Diam, teriak Xiao marah, namun kemarahannya dibalas dengan serangan cepat dari Yan Tian. Lemah sekali, katanya setelah mementalkan Xiao. Saat perhatian Yan Tian teralih, Xiao berteriak kaget. Apa? Yan Tian memanfaatkan momen itu untuk melancarkan serangan mematikan pada Xiao. Mati sana! Yao Rao menjerit, Xiao, hati-hati. Namun serangan itu hanyalah tipuan. Di saat terakhir,
Yan Tian mengubah targetnya. "Kamu barulah sasaranku," serunya sambil menghantam Yao Rao yang berusaha melindungi adiknya. Boom! Yao Rao terlempar tak berdaya. "Kakak kedua," jerit Ciao putus asa. Yan Tian tertawa puas. Ternyata dua ketua istana Hanyue hanya memiliki kemampuan seperti ini. Ciao meratapi kesalahannya, namun Yao Rao menenangkannya. "Pak Tua, Yan Tian sengaja memprovokasimu. Ini bukan kesalahanmu." Yan Tian lalu mengungkap pengetahuannya. "Sebelum dua muridmu mati, seorang bernama Lin Yue sudah melukai mereka." Ia menatap kedua wanita yang tak berdaya itu dan memberikan ultimatumnya. "Sekarang orang ini masih ada di istana Hanyue. Suruh dia keluar, mungkin aku akan mengampuni kalian." Di tengah reruntuhan istana Hanyue, Yao Rao menatap Yan Tian dengan tatapan tak percaya. Kenapa dia bisa tahu? Batinnya terkejut karena musuhnya mengetahui nama Lin Yue. Di sisinya, Ciao melirik sekilas ke arah Shen Yanran yang berdiri di antara para murid dengan kaget. Yanran, namun fokus mereka kembali pada ancaman di depan. Dengan keberanian yang tersisa, Yao Rao menantang leluhur Lie Huo itu. "Tuan Lin adalah tamu agung istana. Hanyue tidak mungkin menyerahkan dia kepadamu." Yan Tian tertawa menggelegar, suaranya penuh dengan api dan penghinaan. "Aku tak menyangka istana Hanyue yang tidak ada pria sekarang berani menyinggung istana Lie Huo karena seorang pria." Ia mengangkat tangannya yang membara. "Kalian akan merasakan akibat dari tidak menuruti perkataanku." Merasakan perbedaan kekuatan yang luar biasa, Yao Rao berteriak pada adiknya, "Adik, cepat kamu pergi. Perbedaan kekuatan kita dengan Yan Tian sangat jauh." Namun Ciao menolak, "Kita mati sama-sama." Tepat saat itu, sesosok bayangan melesat ke arah mereka. "Kakak, aku datang membantu kalian." Itu adalah Yao Ge. Auranya berkobar meski belum sekuat lawan. Hush! Seekor phoenix es yang megah muncul di belakang Yao Ge, terbang menantang lautan api Yan Tian. Ciao menjerit panik. "Yao Ge, jangan. Kamu masih belum mencapai tahap Emperor God. Dasar manusia tidak tahu diri," cibir Yan Tian. Dengan satu gerakan, ia mengulurkan telapak api raksasa ke arah Yao Ge. Di bawah bayangan tangan yang menghancurkan itu, Yao Ge hanya bisa pasrah. "Aku akan mati," pikirnya. "Nona Yao Ge," rintih Ciao saat telapak api hampir tiba. "Kalian semua akan mati hari ini." Tiba-tiba, sebuah suara yang tenang memecah ketegangan. "Pak Tua Yan Tian, kamu terburu-buru mencariku. Apa demi membalas dendam Zhen Xingshan?" Lin Yue telah muncul, berdiri dengan santai, seolah tidak ada bahaya sama sekali. Yao Ge yang melihatnya bergumam, "Sahabat karib." Melihat target utamanya, amarah Yan Tian meledak. "Tak kusangka kamu berani menempatkan diri, mati sana." Ia melancarkan serangan apinya ke arah Lin Yue. Namun serangan itu terhalang oleh sebuah kekuatan tak terlihat. "Siapa?" teriak Yan Tian kaget. Aura dingin yang absolut dan jauh lebih kuat dari milik Yao Rao dan Ciao menyelimuti medan perang. Sebuah suara agung terdengar dari arah gua es. "Istana Lie Huo, apa kamu mengira istana Hanyue sudah tidak ada orang lagi?" Ketua pertama istana Hanyue, Dong Huang Feiyu, telah keluar dari pertapaannya. Yan Tian gemetar saat merasakan kekuatan lawannya. "Dong Huang Feiyu, tak kusangka kamu sudah mencapai tahap Emperor God level 4. Ia mencoba menggunakan statusnya sebagai perlindungan. "Dong Huang Feiyu, aku adalah ketua istana Lie Huo dari sekte kelas atas. Apa kamu berani membunuhku?" Dong Huang Feiyu tidak menjawab dengan kata-kata, hanya dengan satu perintah dingin, "Mati sana." Tombak es raksasa terbentuk di langit, melesat ke arah Yan Tian. "Tidak," jeritnya putus asa. Namun tepat sebelum tombak es itu menghancurkannya, sebuah kekuatan misterius yang lembut muncul dan melenyapkan serangan Dong Huang Feiyu. "Apa?" seru Dong Huang Feiyu terkejut. Ia menatap ke langit, dalam benaknya ia bertanya-tanya. Tadi itu Shen Sui dari sekte kekaisaran, sekarang kekuatan dia sudah mencapai tahap seperti ini. Jauh dari medan perang, sesosok wanita berambut merah, Shen Sui, berkomentar, "Sepertinya luka ketua Yan Tian cukup parah." Dong Huang Feiyu memang sangat hebat. Di bawah, Yan Tian yang terluka parah namun selamat berkata pada dirinya sendiri, "Kali ini kalau bukan ketua Shen datang menolong, mungkin aku sudah mati di istana Hanyue." Di masa lalu, dalam sebuah pertemuan rahasia, dua kekuatan besar merancang sebuah konspirasi. Shen Sui dari sekte kekaisaran bertanya pada rekannya, "Ketua Yan, apa rencanamu?" Yan Tian dari istana Lie Huo menyeringai licik,
tentu saja menciptakan putra kaisar baru dalam kompetisi putra kaisar. Dengan demikian, kita bisa memiliki bagian dalam atau bagian utama sebagai backingan. Dengan begitu, bahkan seorang sehebat Dong Huangfeiyu pun tidak akan bisa berbuat ulah. Shen Zuyi mengangguk setuju. Apa yang dikatakan Ketua Yan masuk akal. Ia menguraikan kesepakatan mereka. Kalau begitu kita jalankan sesuai perjanjian, mengangkat Zhen Xingsan menjadi putra mahkota dalam kompetisi putra mahkota kali ini. Lalu, Qingqing kita atur untuk memenangkan kompetisi putra mahkota selanjutnya. Yan Tian sangat percaya diri. Hutan monster dasar laut sudah mengakui Zhen Xingsan dari awal. Kompetisi putra mahkota hanya sebuah formalitas saja. Ia pun berjanji, asalkan Zhen Xingsan berhasil, aku pasti akan membalas budi ini kepada sekte kekaisaran. Kembali ke masa kini, di dalam gua es istana Hanyue, Dong Huangfeiyu merenungkan pertempuran yang baru saja terjadi. Awalnya aku mengira bisa membunuh Yan Tian, tak kusangka Shen Zuyi malah muncul. Ia melanjutkan analisisnya dalam sejarah sekte kelas, atas bagian luar tidak pernah bekerja sama. Kali ini mereka berdua malah beraliansi, pasti ada banyak keuntungan yang terlibat di antara mereka. Lin Yuo yang berdiri di hadapannya langsung menebak inti masalahnya. Semua ini karena kompetisi putra kaisar. Mereka berdua memahami situasinya. Di masa lalu, semua sekte bersaing. Namun kali ini, kemenangan Zhen Xingsan yang sudah hampir pasti membuat istana Liehuo bisa membuat kesepakatan dengan sekte kekaisaran untuk masa depan. Dong Huangfeiyu menatap Lin Yue dengan tajam. Dari nada bicara Tuan, kamu ingin ikut kompetisi mahkota kaisar? Betul, jawab Lin Yue. Tapi aku belum ada sekte. Namun kota Fenglong sudah mengundang aku. Ia kemudian berpamitan, ketua beristirahatlah baik-baik. Aku pamit dulu. Di luar Ciao sedang mengadili Shen Yanran yang berlutut di hadapannya. Shen Yanran, aku sangat baik padamu, kenapa kamu malah mengkhianati sekte? Guru, aku tidak berkhianat, isak Shen Yanran. Lin Yue yang baru saja tiba langsung membela. Ketua Ciao, dia bukan mata-mata, ampuni saja dia. Sebelum Han Bing dan temannya mati, sudah transmisi suara kepada istana Liehuo. Maka dari itu Yan Tian bisa mengetahui segala kejadian yang terjadi di sini. Ini tidak ada hubungan dengannya. Ciao yang menghormati Lin Yue menerima penjelasan itu. Tuan Lin sudah berkata demikian. Yanran, kamu cepat berdiri. Lin Yue lalu mengumumkan rencananya. Lalu aku masih ada satu hal. Kompetisi putra kaisar akan dimulai. Aku sudah meminta persetujuan dari ketua pertama untuk membawa Shen Yanran pergi ke sana. Ciao terkejut namun tak bisa menolak. Ia mengizinkan Shen Yanran pergi bersama Lin Yue. Saat mereka hanya berdua, Shen Yanran bertanya dengan ragu, Tuan, apa kamu benar-benar percaya aku tidak mengkhianati istana Han Yue? Lin Yue menjawab dingin, sayangnya kamu sudah salah memilih. Merasa mendapat kesempatan kedua, Shen Yanran berkata, semua ini kesalahan Yanran. Sebenarnya aku hanya merasa tidak aman di bagian luar. Makanya ingin mencari sebuah backingan. Ia mendekat dan menawarkan dirinya. Kalau Tuan tertarik padaku, ini sebuah keberuntungan terbesar bagiku. Tiba-tiba Yaoge masuk ke ruangan dan melihat pemandangan itu. Teman baik, aku, kalian. Maaf, sudah mengganggu, katanya canggung lalu segera pergi. Nona Yaoge, jangan salah paham, seru Shen Yanran panik. Ia menoleh pada Lin Yue. Tuan, Yaoge marah dan pergi. Kamu tidak memberikan penjelasan padanya. Penjelasan apa? Bukankah kamu sengaja melakukan hal ini? Balas Lin Yue, membongkar niat Shen Yanran. Ia lalu menjelaskan tujuan sebenarnya merekrut wanita itu. Jangan takut, aku hanya tertarik cara kamu menggoda pria. Makanya memilihmu untuk menemaniku ke sana. Sayangnya, pria yang kamu jumpai masih terlalu sedikit. Bukan lawan bagi wanita itu. Shen Yanran bingung. Wanita itu, siapa itu? Lin Yue mengungkap nama target mereka. Namanya adalah Qingqing, murid terbaik sekte kekaisaran. Murid dari Kaisar Guru Liye perguruan Jixia. Wajah Shen Yanran pucat pasi. Ia tahu siapa gadis itu. Tuan, aku tidak mungkin bisa mengalahkannya. Di dalam istana Han Yue, Lin Yue melanjutkan pengarahannya pada Shen Yanran. Benar, kalau beradu kekuatan, kamu terlalu lemah baginya, ujar Lin Yue mengakui kekuatan Qingqing. Tapi aku tidak menyuruhmu bertarung dengannya, melainkan beradu mencuri hati pria dengannya. Apakah kamu percaya bisa mengalahkannya? Shen Yanran merenung sejenak, lalu tatapan matanya berubah menjadi tajam dan penuh percaya diri.
Aku percaya bisa menang darinya. Lin Yue tersenyum puas. Bagus, ada kepercayaan diri adalah hal yang baik. Tapi kamu masih kurang sesuatu. Ia lalu memberikan sebuah buku. Kemari, ini untukmu. Berbagai macam cara dan teknik sudah aku tulis di buku ini. Ia juga memberikan informasi kunci. Terutama Mu Jujian dan Dao Gui adalah rekan paling baik King King. Dengan buku berharga di tangan, Shen Yanran berjanji, Tuan tenang saja, aku pasti akan menyelesaikan misi ini dengan baik. Lin Yue mengangguk. Belajar baik-baik, aku harus pergi menghibur orang yang tadi emosi karenamu itu. Lin Yue kemudian menemui Yao Ge yang masih merajuk. Bukankah kita teman baik? Kenapa cemburu pula godanya? Siapa yang teman baik denganmu? Jawab Yao Ge ketus. Lin Yue menenangkannya dengan lembut. Tenanglah. Wanita seperti Yanran mana mungkin bisa dibandingkan denganmu? Aku mencarinya hanya demi masalah kompetisi putra kaisar. Ia lalu menjelaskan rencananya untuk menitipkan Yao Ge di istana Han Yue agar bisa berlatih dengan aman di bawah bimbingan Dong Huang Feiyu dan mencapai tahap Emperor God secepatnya. Dalam benaknya, Lin Yue tahu bahwa di balik penampilan tegar Yao Ge tersimpan hati yang rapuh dan butuh kepastian. Hati Yao Ge pun luluh. Baik, aku percaya padamu. Aku akan menunggumu di sini, katanya. Setelah berpisah dengan Yao Ge, Lin Yue menyendiri untuk memulai latihannya sendiri. Selanjutnya, aku ingin melihat kristal es 10.000 tahun ini bisa membantuku meningkat sampai tahap apa, pikirnya bersemangat. Ia duduk bersila, memanggil dua kekuatan elemen yang berlawanan. Kristal es 10.000 tahun yang dingin membekukan, dan api sejati matahari yang panas membara. Tujuannya ambisius, menggabungkan keduanya untuk membentuk jalan kebenaran, dan langsung menembus ke tahap calon kaisar. Boom! Ledakan energi dahsyat mengguncang seluruh istana Han Yue. Dong Huang Feiyu dan Yao Rao yang sedang berdiskusi langsung merasakannya. Kakak, kamu bilang Tuan Lin Yue hanya tahap transcendence. Kenapa dia membutuhkan kristal es 10.000 tahun? Tanya Yao Rao bingung. Dong Huang Feiyu hanya bisa menjawab, cara kerja Tuan Lin sangat misterius. Aku juga tidak bisa menebak isi hatinya. Mereka berdua bergegas menuju sumber ledakan. Setibanya di sana, mereka terpana. Aura di tubuh Lin Yue sangat aneh. Orang tahap transcendence mana mungkin bisa memiliki aura energi yang sekuat ini? Kata Dong Huang Feiyu tak percaya. Lin Yue membuka matanya. Terima kasih ketua pertama, aku sudah mencapai tahap transcendence level 3. Yao Rao menyuarakan kebingungannya. Kenapa bisa mengeluarkan energi yang lebih kuat dari tahap calon kaisar tadi? Lin Yue menjelaskan jalan kultivasinya yang unik, bahwa ia bisa dianggap berada di tahap transcendence sekaligus tahap calon kaisar secara bersamaan. Intinya, setelah aku melampaui tahap transcendence level 9, aku sudah bisa mencapai tahap Emperor God. Dong Huang Feiyu hanya bisa menyimpulkan bahwa Lin Yue adalah monster reinkarnasi. Lin Yue lalu mengakui bahwa ia telah menyerap seluruh kristal es itu dalam sekejap. Sebuah prestasi yang membuat Dong Huang Feiyu yang butuh setahun untuk melakukan hal yang sama terdiam kagum. Setelah meminta maaf karena telah menghancurkan istana, Lin Yue berpamitan. Ia menitipkan Yao Ge pada Dong Huang Feiyu sebelum pergi menuju kompetisi. Ia dan Shen Yanran tiba di depan gerbang perguruan Jixia yang megah. Shen Yanran memperingatkan agar mereka berhati-hati, namun Lin Yue hanya menjawab, tidak apa-apa. Ia terkejut melihat penjaga gerbang telah diganti. Penjaga yang baru membungkuk hormat. Selamat datang Tuan Lin. Ia menjelaskan beberapa orang sebelumnya sudah menyinggung Anda bersama dengan Kapten Hong. Semuanya dibunuh langsung oleh Tuan Kaisar Guru. Shen Yanran menatap punggung Lin Yue dengan syok dan rasa takut yang baru. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, Tuan Lin sebenarnya siapa? Perguruan Jixia sampai membunuh penjaga pintu mereka demi dia. Sekian untuk part kali ini. Mungkin terasa singkat karena Mimin biasa durasi 1 jam. Namun karena kesibukan dunia, agar Mimin juga bisa berkultivasi. Kali ini Mimin cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Meski saweran tetap kosong. Terima kasih dan sampai jumpa.